Ini sih seperti di luar prediksi MBG ya. Calon pendamping Prabowo bisa saja dikabarkan seskap Teddy di pemilu 2029 nanti. Lalu apa alasannya sehingga mencuat nama seskap Teddy sebagai kandidat cawapres? Mari kita ulas bersama dalam Vision. Jangan lupa subscribe. Aku mau baca beritanya dari glassnose.id. Pengamat politik dinilai Teddy berpeluang jadi cawapres. Prabowo punya sejarah pilih orang terdekat. Pengamat politik Arif Vicky Caniago menyebut seskap Teddy Indra Wijaya, Menku Purbaya Yudi Sadewa, hingga Menlu Sugiono berpeluang menjadi sosok alternatif cawapres 2029 mendampingi Prabowo Subianto. Menurut pembicaraan, bursa Cawapres 2029 tidak hanya berkata pada sosok seperti Gibran Rakabuming Raka, AHY, Caimin maupun Zulkifli Hasan. Lebih lanjut, Arifki berpendapat bahwa Prabowo memiliki sejarah memilih orang terdekat, namun untuk mendampinginya menjadi Cawapres Sandiaga Uno, seperti di Pilpres 2019. Terutama bagi seskap Teddy, dengan rekam jejaknya pada 2019, ia menjadi pihak yang diuntungkan untuk memperebutkan kursi Cawapres 2029. Wah, gimana nih Kak? Padahal masih lumayan jauh untuk 2029. Ya mungkin kurang lebih 3 tahun lagi ya Kak. Tapi sekarang udah rame nih. Iya, cocok loginya udah mulai dari sekarang ya. Kalau kemarin ada yang bilang Anies Gibran, sekarang ini muncul Prabowo Teddy ya. Ini benar-benar di luar prediksi sih, tiba-tiba ada aja gitu ya. Tapi memang ya desas-desus kalau Prabowo Gibran bisa banget pisah di kontestasi 2029 tuh sangat memungkinkan gitu kan. Ya mungkin bisa aja ya, kita nggak tahu ya ke politik ini nanti 2009 kayak gimana. Ya sekarang cocok loginya sama A, ya mungkin nanti bisa sama B, sama C. Karena memang politik kan dinamis, last minute itu sangat mungkin untuk berubah gitu kan. Jadi kalau menurut Wulan sendiri gimana? Kalau Prabowo Teddy ini maju, jika nanti memang benar seandainya memang akan bertanding dalam kontestasi di 2029. Kalau menurut aku nih kan Mayor Teddy ini sebagai pembisik utamanya Pak Prabowo ya kan Kak. Mungkin mereka udah merasa cocok kali ya kan Kak. Gitu udah merasa ya? cocok satu sama lain, udah mendapatkan chemistry udah dapet, untuk kerja bareng udah gitu kerja ya. bareng. Karena kan ya untuk sekarang mungkin mereka udah saling bareng-bareng tuh, jadi udah tahu mana yang harus dikerjakan, mana yang harus enggak. Ya mungkin cocok kali ya, tapi ya kita harus lihat lah gimana pendapat rakyat. Dan kita lihat dulu nih komenan dari netizen. Ini aku mau baca dari Buronan_BNN. So sweet banget sampai maut memisahkan. Tuh kan, netizen aja udah merasa cocok Kak. Saking klopnya gitu ya. Saking klopnya. Nih aku mau baca dari -0. Cukup 1 periode aja, sudah cukup ya kan. Ini kan ya curahan hati netizen ya. Kemudian ini ada lagi dari Rizky 03. Kenapa nggak pas Pilpres kemarin aja ya milih mereka jadi wapres gitu kan. Aku juga mau baca dari Mohuzi. Sepertinya tidak akan tergocek kembali. Oh, berarti secara tidak langsung mengakuin ya kalau kegocek kemarin. Udah banyak penyesalan kayaknya nih. Iya, kalau kita baca di berbagai comment section di berbagai platform pemberitaan tuh memang sudah banyak yang mengungkapkan kekecewaannya gitu ya. Nah, sekarang kalau menurut Kak Vina gimana nih? Apakah Kak Vina setuju dengan Prabowo Teddy? Sebenarnya bukan masalah setuju atau tidak, tapi kembali lagi sebagai rakyat Indonesia, aku sih masih berharap pemerintahan kita, terutama presiden dan wakil presiden itu memang diisi oleh orang yang capable gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari rekam jejaknya Mayor Teddy ini kan, beliau ini kan sebelum jadi seskap kan ajudan gitu kan. Jadi sepertinya untuk mengelola negara sebesar Indonesia, yang mana negara Indonesia merupakan negara kepulauan dengan masalah yang begitu kompleks dan ada yang banyak yang perlu dibenahi dari berbagai sektor gitu kan. Sepertinya kurang pas sih kalau Prabowo dan Mayor Teddy gitu. Mungkin kita butuh kebaharuan ya, kalau bisa ya bukan mau mendahului, tapi kalau pendapat aku pribadi, kita coba yang lain dulu kali ya.
Dan ini juga kan pilpres masih jauh. Iya, masih Cocok jauh logi banget gini, loh kan, Kak. iya, kan emang cocok logi gini tuh memang biasanya dihembuskan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan. Tapi kan biasanya kan ini sambil cek ombak gitu loh, Wulan. Yang penting ya apapun yang nantinya siapapun yang terpilih, semoga ya pro rakyat gitu kan, Kak. Yang paling penting Itu dia sih. capable dan pro terhadap rakyat gitu kebijakan-kebijakannya. Yang kompeten lah ya, itu yang Iya, paling harus pertama. capable itu please lah, Indonesia ini udah terlalu lama mengabaikan sistem meritokrasi gitu loh. Yang mana kita sendiri tahu kan sering dikecewakan dengan banyaknya pemberitaan bahwa kursi-kursi pemangku kebijakan itu diisi oleh orang-orang yang tidak relevan dengan bidangnya gitu kan. Jangan sampai salah pilih lah ya, apalagi untuk seorang RI 2, ya mereka harus punya kompeten yang bagus ya. Iya. Mereka setidaknya harus memiliki daya tawar, daya beli untuk ke negara lain gitu Yes. kan. Jadi ya meskipun pilpres masih jauh kalau kata banyak orang, tapi mempersiapkan diri untuk yang mau ya memang harus dari sekarang. Jadi kalau menurut Sobat Visioner gimana? Jangan lupa komen dan subscribe.